Salam Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan daripada Ibu Sofiatul Al-Hayat. Teman-teman sekalian, di mana saat ini beliau pertama-tama sudah open camp dan sudah nggak perlu sembunyikan wajah, identitasnya, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena dia tahu apa yang disampaikan adalah suatu kebenaran. Karena bukan saja gitu loh, hanya dari kita yang kemudian membahas. Karena kita ini hanya reaction, hanya dampak atau sebuah pembelaan dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim terhadap kekristenan dan kepada Tuhan kita, dan terlebih dalam ajaran-ajaran dan perayaan-perayaan di dalam kekristenan. Nah, teman sekalian, yang menarik di sini, Ibu Sofiatul itu memaparkan tentang apa yang tertulis dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Bisa dikategorikan sebagai cerita-cerita dongeng. Misalnya Abraham dibakar, pernah dibakar dalam api. Kemudian misalnya Yunus itu diutus kepada kaumnya. Dan ini suatu kekeliruan. Karena Yunus tidak pernah diutus kepada kaumnya, tapi diutus kepada bangsa lain yang jauh daripada orang Yahudi, di bangsa Niniwe. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Misalnya Nabi Isa berbicara pada waktu bayi, Kemudian ibunya Isa adalah Maryam, saudara Harun dan Musa. Padahal itu 1500 tahun jarak antara Harun dan Yesus Kristus. Dan teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak terlebih dahulu apa yang dipaparkan oleh Ibu Sofiatul berikut ini. Jadi ada banyak kisah-kisah contekan itu di dalam Quran, teman-teman. Kisah Nabi Musa, ada kisah Daud, kisahnya Isa, yang mirip-mirip dengan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab kita, tapi melenceng gitu ya. Nah, ada banyak contoh. Nah, kisah-kisah ini terindikasi adalah kisah-kisah dongeng sebenarnya, bukan satu fakta historis, tapi kisah dongeng. Kenapa? Karena kisah-kisah ini sebenarnya faktanya tuh nggak ada contoh. Misalnya seperti Abraham. Diceritakan Abraham itu pernah dibakar di dalam api di dalam Quran. Padahal sebenarnya itu cuma karena salah terjemahan. Jadi kan Abraham dikatakan diselamatkan dari Ur Kasdim, di Kaldea, itu di daerah Irak yang sekarang, diselamatkan dari Ur Kasdim, diselamatkan dari Ur Kasdim. Lalu ada rabi yang menerjemahkan kata Ur itu karena mirip dengan kata api di dalam bahasa Ibrani. Dia membuat satu cerita bahwa Ibrahim ini diselamatkan dari api di Kasdim. Nah, itulah kemudian berkembang menjadi satu tafsiran, menjadi satu cerita Abraham itu dibakar di dalam api. Padahal sebenarnya tidak demikian. Itu bukan fakta historis, teman-teman. Surat Yunus misalnya, di dalam surat Yunus itu ada 109 ayat di dalam surah Yunus. Dari 109 ayat itu hanya satu yang bicara tentang Nabi Yunus. Dan dikatakan gini, Yunus diutus kepada kaumnya. Ini kan keliru, teman-teman. Yunus itu tidak diutus kepada kaumnya. Yunus itu diutus kepada bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe, bangsa yang jauh, bukan bangsa Yahudi, bukan keturunan Israel, tapi bangsa yang jauh, yang Niniwe. Jadi Quran itu sudah nyontek, salah sejarah. Lebih parah lagi, yang paling buat saya ketawa ketika saya membaca Quran, kisah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu di dalam Quran, ibunya bernama Maryam. Dan Maryam ini adalah anaknya Imron. Namanya Maryam binti Imron. Tetapi Imron itu adalah bapaknya daripada Musa dan Harun. Coba bayangin. Jadi di dalam Quran, Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Tapi hari ini ditambahin lagi, Isa Al-Masih ternyata seorang perempuan. Dan bukan hanya dia keponakannya Musa dan Harun, tapi Isa Al-Masih juga adalah anak daripada Muhammad. Gimana nggak geleng-geleng kepala saya ini dengar informasi seperti ini, teman-teman ya. Apalagi kisah-kisah dongeng dalam Quran. Coba kita lihat kisah dongeng dalam Quran ya. Kisah misalnya 7 orang tertidur di dalam gua di dalam surat Al-Kahf. Itu adalah kisah 7 orang pentidur di kota Efesus, teman-teman. Itu kisah orang Kristen. Jadi ada seorang uskup menceritakan kisah itu karena untuk memberikan satu dukungan. Pada waktu itu kan orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar tuh, Lalu dia membuat satu kisah, ada 7 orang tertidur di dalam gua, 300 tahun kemudian tuh baru bangun.
Dan ketika bangun, maka Kristen itu sudah bukan lagi menjadi agama yang minoritas, tapi sudah menjadi mayoritas. Ya, jadi dengan kisah itu berharap bahwa kita tidak akan selamanya kok dianiaya, ya, tidak akan sama ditekan atau dikejar-kejar, tapi nanti kita tuh akan bisa bebas gitu ya, memeluk agama Kristen. Sebenarnya moral story-nya seperti itu, teman-teman. Tapi kemudian kisah ini bisa masuk di dalam Quran, teman-teman. Bagaimana kisah dongeng ini kok bisa masuk menjadi ayat-ayat suci di dalam Quran? Itu loh yang saya nggak ngerti, nggak habis pikir. Ini kan kisah dongeng, bukan fakta sejarah, dan kita tahu dari mana sumbernya. Ya, kisah misalnya Sulaiman bicara sama semut, itu kan kisah dongeng dari midrasnya orang Yahudi. Sulaiman memimpin pasukan jin, lalu ada burung hut-hut dan sebagainya. Itu tuh kisah-kisah dongeng dalam midras, dalam kitab Esther, teman-teman. Tapi teman-teman Kristen perlu tahu ini. Saya berharap ya, Anda di Indonesia itu sekarang ini dengan generasi muda ini itu lebih teredukasi, teman-teman. Jadi pola pikirnya tuh dirubah. Jangan sami awatukna. Kamu denger, kamu gak ngerti apa-apa, cuman menghafal Quran dalam bahasa Arab, ya. Lalu kamu mengikuti sesuatu yang kamu sebenarnya tuh gak ngerti agamamu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Sofiatul. Dan teman-teman, kalian sudah bisa menilai sendiri di sini. Apakah memang Al-Quran itu adalah benar-benar kitab suci, benar-benar wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sofiatul. Dan teman-teman sekalian, tentu ketika umat Islam, debater-debater Islam mendengarkan hal ini, itu kan tanpa cross check, itu mereka langsung marah-marah dulu karena sudah bicara masalah dongeng, ya, udah bicara tentang ketidakaslian, mereka udah langsung marah-marah, teman-teman sekalian, tanpa hambatan itu, langsung mereka meledak, mereka langsung Allahu Akbar begitu ya. Bila ada di Indonesia, Ibu Sofiatul kalau ada di Indonesia dengan cara seperti ini, itu sudah langsung ditangkap. Nah, teman-teman sekalian, hal-hal semacam ini sebenarnya mereka lakukan sendiri. Hal-hal semacam ini mereka juga ya menuduhkan kepada kekristenan. Alkitab sudah dipalsukan lah, Alkitab itu karangan manusia lah, Yesus itu bukan Tuhan lah, dan mereka menghina-hina tentang kemanusiaannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka itu adalah berupa dakwah, tetapi kalau kita itu justru sebaliknya adalah penistaan, dan itu kita akan ditangkap, kita akan diadili, dan ya harus hukum maksimal ya di dalam penjara dan sebagainya. Tetapi ketika kita cross check ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul ini suatu hal yang benar, karena materi itu juga saya ada, dan sejarah-sejarah seperti yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul itu kita bisa cek, kita bisa cross check, dan itu saya punya juga materinya. Nah, teman-teman sekalian, ya artinya bahwa ada banyak dongeng-dongeng Yahudi, ada banyak ya cerita-cerita Isa penjempol ya yang dikatakan Rasul Paulus, jangan percaya kepada tahayul-tahayul dan Isa penjempol ya. Nenek moyang itu nak perlu gitu. Nah, tapi kenapa kemudian itu bisa jadi sebuah kitab suci? Dan lebih-lebih teman-teman sekalian, ya kalau saya melihat dari sini bahwa ternyata ya Al-Quran itu ya saya bisa kategorikan ya sesuai dengan berita yang disampaikan ada sekitar 75% ya. Itu bernarasi itu kurang lebih seperti yang dinarasikan oleh Alkitab. Hanya saja berbeda dari apa yang dijelaskan sebelumnya di Alkitab dan dijelaskan di dalam Al-Quran kemudian, itu ada perbedaan-perbedaan yang signifikan. Jadi teman-teman sekalian, mari kita cerdas ya, mari kita menyelidiki, bukan marah, bukan itu, tapi kita langsung saja cross check gitu, supaya kemudian kita belajar mana yang kebenaran, mana yang disebut kitab suci, dan mana yang bukan kitab suci. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa dukung Ibu Sofiatul, subscribe channelnya, dan terus jika ada teman-teman juga yang mau memberkati, berkatilah pelayanan Ibu Sofiatul. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.